Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara melatih arsiran, melatih tangan dalam mengarsir. Tentunya dalam menggambar bentuk perlu adanya latihan setiap hari. Bagi itu coret-coret hanya sekedar coret-coret nggak apa-apa. Langsung saja ya. Ada beberapa bagian teknik arsiran dalam menggambar bentuk. Namun di sini saya hanya menyelapkan 3 saja ya, 3 garis. Yang pertama yaitu kita buat garis diagonal. Garis diagonal ini agak miring ke kiri, tapi jangan terlalu miring ya. Oke. Di sini saya membuat 3 referensi gradasi. Gradasi ini sebagai referensi kalau kita nanti mulai membentuk atau mulai mengarsir sehingga membentuk suatu seperti bulat, seperti bola gitu. Nah, di sini kita buat cahayanya dulu. Pencahayaannya dari mana gitu? Kalau pencahayaannya dari kiri juga boleh. Nah, ini saya buat pencahayaan dari sebelah kanan ya gitu. Kita sudah mulai mengarsir. Nah, perhatikan juga tangan saya ketika mengarsir. Nah, ketika memegang pensil. Kalau memegang pensil, kalau kita mau ngarsir agak tipis, jadi kita memegang pensilnya itu agak ke belakang gitu, ke belakang. Diratakan aja semuanya dengan menggunakan teknik garis diagonal. Diratakan semuanya gitu ya. Sebisa mungkin kalian tidak usah menggunakan penghapus terlebih dahulu. Semuanya diratakan sampai ujung, sampai atas gitu. Tapi ingat, tekanan tetap harus dijaga. Jadi jangan terlalu menekan atau nantinya akan membuat bidang itu jadi beda gitu. Kita mulai, kita harus bisa membedakan antara nomor 1, 2, 3 pada gradasi itu. Nah, kita aja coba bisa apa enggak kalau misalnya kita menggunakan pensil 2B aja. Aku pikir bisa sih, karena itu sudah ada contoh dari referensi sebelah kanan itu, gradasi itu. Jadi kita mulai mengarsir satu-satu. Nah, gimana cara meratakan untuk yang samping-samping? Kita juga bisa membuat garis bantu. Garis bantu dengan dibentuk serapi mungkin dulu, dibuat serapi gitu, dirapikan, habis itu kita arsir ulang lagi gitu. Nah, gunanya teknik gradasi yang diagonal ini ada macam-macam sih gitu. Nggak perlu adanya dusel ya, kalau misalnya dalam teknik seperti ini nggak perlu didusel kalau bisa. Jadi kalau kalian mau belajar menggambar bentuk itu nggak boleh ada dusel. Dusel itu biasanya jarinya itu dikasih ludah terus digosok-gosokin ke gambarnya gitu supaya membentuk volume. Nggak usah, itu nggak perlu sebenarnya. Itu nanti tekniknya nggak kayak gitu. Cuman ada brushnya tertentu. Oke, jadi pelan-pelan kita mulai membentuk gradasinya atau volume dari yang nomor 4 ke nomor 1 gitu. Ya itu hanya sekedar sebagai referensi aja, itu yang sebelah kanan itu, biar kita paham mana yang paling gelap sama yang paling terang gitu. Nah, untuk meratakan bidang seperti ini kalian memang harus berulang-ulang. Jadi kalau kalian cuman sekedar usek gitu, udah selesai,
nanti gradasinya nggak akan membentuk gitu, volumenya itu nggak bisa membentuk. Sebenarnya ini teknik dasar sih dalam menggambar bentuk gitu. Tapi kalau kalian dalam membuat bulatan aja udah nggak bisa, ya pasti bisa sih, kalau kalian belajar pasti bisa gitu. Tapi tetap harus diulang-ulang terus, nggak cuma satu kali dalam mencoba. Oke, dirapikan satu persatu begitu. Oke. Nah, jika ada yang masih belang-belang, itu ditimpa lagi dengan pensilnya begitu. Terus kalian harus tetap terus ditimpa. Nah, masih ada yang belang lagi, ditimpa lagi gitu, dengan menggunakan teknik itu ya, garis diagonal. Garis diagonal itu miring-miring gitu loh. Oke. Nah, udah mulai kelihatan kan volumenya gitu. Volume dari bidangnya udah mulai kelihatan begitu. Nah, pertama dari teknik ini kita belajar bagaimana sih cara membentuk bulatan lingkaran yang flat 2 dimensi menjadi seperti 3 dimensi begitu. Nah, untuk yang ujung, karena arsirannya agak tipis, jadi pensilnya saya agak ke belakangin megangnya gitu, agak mundur. Nah, kita juga coba lagi, diperdetal lagi, dipertajam di bagian-bagian yang paling gelap ya. Untuk dirapikan tetap pakai garis bantu dengan menggunakan teknik lain nggak apa-apa, yang penting biar rapi aja. Nah, setelah itu ini kan udah mulai kelihatan, jadi kita bentuk bayangannya aja. Bayangannya hanya sekedar kesan aja biar terlihat seperti 3 dimensi begitu. Coba gitu aja. Ini sih teknik awal gitu. Berarti kalau cahaya dari sebelah kanan atas, berarti yang paling gelap, yang agak gelap sebelah kiri bawah gitu. Oke, begitu. Ini untuk teknik awal ya. Untuk yang garis diagonal. Oke. Terus berikutnya yaitu garis horizontal. Garis horizontal kita buat cahayanya dari atas. Oke, buat cahayanya dari atas, tetap gradasinya pakai yang sebelah kiri itu ya. Ada 4 tingkatan itu. Nah, kita mulai arsir dulu, diratakan dengan menggunakan garis horizontal. Diratakan semua aja nanti gitu. Semua rata-rata gitu. Enaknya kalau pakai pensil mekanik ini nggak perlu meraut ulang gitu. Tapi kalau pensil mekanik ini setauku hanya 2B aja. Kalau pensil 3B, 4B sampai pensil 8B dan EE gitu masih belum ada gitu. Pensil mekanik nggak tanpa raut, ya cuma diganti aja tau. Nah, tetap sama seperti tadi, kalau misalnya paling ujung itu kita agak ditipisin arsirnya, agak tipis begitu. Semua diratakan, jadi samping kanan samping kiri gitu. Kalau teknik garis horizontal ini, arsiran menggunakan garis horizontal, diulang-ulang aja terus gitu. Nah,
Kalau misalnya masih ada yang putih-putih itu yang kurang ini, tetap ditimpa lagi gitu. Kita sekarang coba itu masih meratakan dulu. Nah, yang paling gelap kita lihat dulu, yang paling gelap itu nomor 4. Berarti kita arsirnya dari yang paling gelap dulu. Dirapikan dulu samping-sampingnya kalau memang masih belum rata. Nah, itu. Jadi saya pegang pensilnya itu kalau yang paling gelap itu agak ke ujung gitu. Biar bisa agak tertekan gitu. Bedanya kalau kita pegang pensil di belakang ya, ini tekanan pensilnya kurang, jadi kegelapannya masih kurang gitu. Nah, kita rapikan dulu yang samping-sampingnya gitu. Yang gelap-gelap yang masih agak kelihatan putih-putih itu diarsir lagi begitu. Hal kayak gini perlu kita latihan setiap hari sih. Setiap hari biar tangan kita makin luas belajar arsirnya itu. Nah, yang paling gelap lagi kita dipertajam lagi, yang paling gelap kita pertajam. Ini sudah coba untuk membentuk 3 dimensinya ya, membentuk bulatan dari lingkaran 2 dimensi itu. Tipis-tipis, makin ke atas makin tipis gitu. Terus makin ke bawah dipergelap lagi lebih tajam. Kayak yang samping-samping gini dirapiin dulu, gak apa-apa. Nah itu sebenarnya ini terlalu gelap, ini yang ujung garis ini. Kalau bisa garisnya itu habis, hilang gitu, sehingga garis yang ada di luar itu atau outline namanya ya, outline secara global itu bisa menjadi sebuah bidang gitu. Kayak gini. Udah, aku pikir udah. Untuk garis apa ini? Horizontal apa? Oh ya, horizontal. Vertikal apa horizontal ya? Lupa. Oke. Pokoknya garis menyamping gitu. Untuk bayangan kita pakai garis yang sama aja, lebih mudah. Meskipun di situ meskipun yang garis diagonal itu miring, kita arsir bayangan buat yang pakai garis ini, pakai garis horizontal aja. Oke. Lanjut ke berikutnya, yaitu yang nomor 3, garis bebas. Buat lingkaran terlebih dahulu, tipis-tipis dulu. Apa-apa. Nanti kalau emang belum bisa buat lingkaran kayak gini, kalau bisa jangan coba pakai tutup botol atau apalah, coba pakai ini manual buat lingkarannya, kalau bisa buat manual. Oke, ini garis bebasnya sebenarnya bisa bebas, kalian mau ngarsirnya kemana aja gitu. Tapi kalau bisa jangan putus-putus gitu, terus nyambung gitu. Terus ini nanti yang masih kelihatan putih-putihnya itu nanti tertimpa semua ini gitu.
terus makin ke atas. Pencahayaannya belum ya, pencahayaannya sama kayak yang di atas itu. Makin ke atas makin tipis gitu. Tetap kita buat pencahayaan dari kanan atas. Gradasinya itu tetap kita lihat pakai gradasi yang itu, ada 4 gradasi itu menggunakan pensil ini. Pelan-pelan aja kayak gini nih, nggak boleh terburu-buru gitu. Namanya belajar juga harus pelan-pelan gitu. Kita mulai yang paling gelap. Oke, lanjut lagi ke atas. Ini kayak garis kayak gini, ini tetap harus diulang-ulang ya, semuanya diulang-ulang gitu rapi. Nanti yang putih-putih itu akan terlihat rapi kalau kalian diulang terus gitu. Nah, bukan berarti terus garis bebas terus nggak diulang-ulang gitu, tetap harus mengulang begitu. Nah, makin ke atas berarti tangan kita megang pensilnya agak ke belakang biar tipis gitu ya. Biar agak tipis. Tipis-tipis, makin ke atas makin tipis. Biar volume atau bentuk 3 dimensinya itu kelihatan begitu. Oke, pelan-pelan di sini. Oke. Nah, terus pinggir-pinggirnya itu dirapiin aja. Kalau misalnya kalian nggak pakai pensil mekanik, nggak apa-apa sih. Tapi yang penting ujung pensilnya itu tetap selalu dijaga atau selalu diraut biar lancip. Kalau nanti pensilnya itu tumpul nggak bisa dipakai. Ya maksudnya itu garisnya nggak kelihatan gitu. Jadinya kayak teknik dusel itu loh, kotor gitu. Nah, kalau pensilnya rapi, pensilnya lancip, gambar juga bisa rapi begitu. Oke, udah mulai kelihatan gradasinya. Ini gradasi menggunakan teknik arsir menggunakan garis bebas. Oke. Sebenarnya 3 teknik ini cukup untuk kalian belajar menggambar apapun gitu. Bisa kalian terapin di gambar bentuk apapun. Dirapikan gitu, dirapikan satu persatu gitu. Nah, ujung tipisin lagi ya, tipis biar outline atau garisnya sedikit kelihatan gitu. Oke. Pikir ini dulu untuk yang ini. Nah, untuk apa namanya ini? Bayangannya sama kayak yang di atas itu. Nah, baru ini cahayanya dari situ.
bayangannya jangan lupa di situ. Kalau nggak ada bayangan, 3 dimensinya kurang kelihatan. Makanya kalau misalnya gambar bentuk, kalau lebih baiknya itu dikasih bayangan kayak gini begitu. Ini teknik 3 teknik arsir ini cukup untuk kalian belajar menggambar yang lainnya. Oke. Kalau teknik-teknik yang lain sih kalian bisa pelajari juga nanti. Oke, jangan lupa komentar di kolom komentar, jangan ke tetangganya, dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Berikut ada video lagi yang lainnya. Sip.